Selamat datang di channel Hanedi, dan ingat ya, belajar sejarah itu asik loh. Coba bayangin deh, satu malam, langit di atas kota Tokyo itu bukan lagi gelap, tapi merah menyala kayak lautan api. Asapnya tebal banget, bikin sesak napas, dan di bawah sana, kota metropolitan yang super padat itu lagi kebakar hebat. Ini bukan adegan film loh, ini kenyataan yang benar-benar terjadi di salah satu malam paling menentukan di akhir Perang Dunia Kedua. Catat tanggalnya. Malam di mana area seluas puluhan kilometer persegi di ibu kota Jepang itu lenyap begitu aja dari peta, bahwa puluhan ribu nyawa jadi korban dalam badai api buatan manusia. Ini bukan sekedar pengaboman biasa soalnya. Ini adalah puncak dari rentetan kegagalan, pertaruhan yang super nekat, dan perubahan strategi yang radikal banget. Pertanyaannya, gimana ceritanya Perang Udara Amerika yang awalnya ngejanjiin serangan presisi pakai teknologi tinggi, malah berakhir jadi pembakaran massal? Yuk, kita telusuri jejaknya bareng-bareng. Nah, buat ngejawab itu, kita harus mundur sedikit, bukan ke apinya, tapi ke sebuah keajaiban teknologi, sebuah senjata yang harusnya bisa ngakhirin perang dari tempat yang aman di atas awan, tapi ternyata gagal total. Kenalin, ini dia, B-29 Super Fortress. Pesawat ini tuh jawaban Amerika buat masalah terbesar mereka di Pasifik. Jarak yang super jauh. Dengan B-29, mereka yakin bisa nyerang jantung industri Jepang dari pangkalan yang jauh, dengan aman dan dengan akurasi setajam pisau bedah. Ini senjata paling mahal di perang itu, sebuah pertaruhan besar-besaran pada teknologi. Tapi, kenyataan di udara beda banget. Di ketinggian 30.000 kaki, para pilot ini ketemu sama yang namanya jet stream. Angin super kenceng yang belum pernah mereka temuin sebelumnya, yang niup bom mereka sampai melenceng jauh. Mesin-mesin barunya yang canggih itu juga sering banget rusak. Dan yang paling sering, awan tebel nutupin target mereka. Hasilnya, ya bom-bom mahal itu jatuhnya entah kemana. Intinya, rencana awal itu hancur-hancuran. Teknologi super mahal mereka kalah sama cuaca dan kerusakan mesin. Amerika udah mempertaruhkan segalanya pada B-29, senjatanya malah nggak berfungsi. Kegagalan ini maksa mereka buat mikir ulang semuanya dari awal. Kegagalan di udara ini ternyata punya akibat langsung yang serem banget di darat. Soalnya, biar B-29 ini bisa efektif, Amerika harus bayar harganya dengan darah. Logikanya sebenarnya simpel tapi brutal banget. Kalau kamu nggak bisa ngenain target dari jauh, ya mau nggak mau kamu harus deketin. Artinya mereka harus merebut pulau-pulau yang lebih dekat ke Jepang buat dijadiin pangkalan udara. Dan disitulah Kepulauan Mariana jadi kuncinya. Dari sini, jarak ke Tokyo jadi jauh lebih dekat. Merebut pulau-pulau ini, terutama Saipan, jadi prioritas utama. Jadi ini bukan lagi sekedar perang angkatan laut. Ini udah jadi perang buat ngedapetin landasan pacu buat armada B-29. Pihak Jepang juga sadar banget taruhannya. Jenderal Saito, komandan di Saipan, sampai bilang kalau nasib kekaisaran akan diputuskan dalam satu aksi ini. Kehilangan Saipan itu bukan cuma kehilangan pulau biasa, itu artinya ngebuka gerbang buat serangan udara langsung ke tanah air mereka. Makanya pertempuran di sana benar-benar sengit dan mati-matian. Tapi, biarpun udah berhasil merebut Mariana, masalahnya belum kelar. Masih ada satu duri kecil yang ngeganggu banget di antara pangkalan baru mereka sama Tokyo. Sebuah pulau vulkanik yang namanya Iwo Jima. Jadi, Iwo Jima ini kayak pos pengintainya Jepang. Dari sana mereka bisa nyerang B-29 yang lagi terbang ke Tokyo dan ngasih peringatan dini. Pulau itu pokoknya harus direbut. Bukan buat dijadiin pangkalan B-29, tapi buat ngilangin ancaman itu dan jadi tempat mendarat darurat buat pesawat pengebom yang rusak. Jadi, pas kita lihat foto ikonik pengibaran bendera di Iwo Jima itu, sekarang kita tahu kan tujuannya apa? Itu simbol kemenangan yang dibayar mahal banget, yang hubungannya langsung sama perang udara. Para marinir itu bertempur dan gugur di pasir hitam Iwo Jima supaya pesawat-pesawat B-299 bisa terbang lebih aman. Oke, pangkalan udah lebih dekat, jalurnya lebih aman, semua udah siap. Tinggal satu yang kurang, strategi yang pas. Dan di saat itulah, datang seorang jenderal yang bakal ngubah segalanya dengan sebuah pertarungan yang super nekat. Coba lihat deh, secepat apa perubahannya. Setelah berbulan-bulan gagal terus pakai strategi lama, Jenderal Curtis LeMay datang di Januari 1945. Kurang dari 2 bulan, dia langsung ngebuang semua aturan lama dan nyobain sesuatu yang benar-benar gila. LeMay ini benar-benar ngebalikin semuanya 180 derajat. Taktik lama, terbang tinggi siang-siang. Taktik LeMay, beda banget, terbang rendah, malam-malam. Bom lama, bom peledak buat ngancurin pabrik. Bom baru, bom bakar napalm buat ngebakar seluruh kota. Dia bahkan nyuruh senapan mesin di pesawat dicopot semua, biar bisa bawa lebih banyak bom. Ini benar-benar pertaruhan gila kan?
Pertaruhan Lemay ini berhasil. Tapi cara berhasilnya itu serem banget. Hasilnya jauh di luar bayangan semua orang. Nyiptain raka di bumi dan ngubah jalannya sejarah. 16. Angka ini kalau sendirian ya biasa aja. Tapi dalam konteks malam tanggal 9 Maret 1945, angka ini jadi simbol kehancuran yang nggak kebayang. 16 mil persegi, atau sekitar 40 km persegi dari salah satu kota terpadat di dunia, musnah. Ludes, rata dengan tanah. Kebakar habis oleh badai api yang diciptain ratusan B-29 yang terbang rendah. Inilah hasil dari strategi baru Lemay. Inilah konsekuensi dari pertaruhannya. Dan ini fakta yang paling bikin merinding, malam itu serangan di Tokyo ngebunuh lebih banyak orang secara langsung daripada bom atom di Hiroshima atau Nagasaki. Ini adalah serangan udara paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Dan semua ini berawal dari gagalnya sebuah senjata super canggih. Dari gagalnya bom presisi sampai suksesnya bom bakar yang mengerikan, cerita ini nunjukin gimana keadaan perang bisa mendorong inovasi dan perubahan taktik yang brutal. Ini jadi bikin kita mikir ya, menurut kalian gimana? Apa sih pelajaran paling penting yang bisa kita ambil dari perubahan drastis ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Makasih banyak udah nyimak pembahasan kita kali ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain notifikasinya, biar nggak ketinggalan obrolan sejarah seru lainnya. Sampai jumpa!